Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rode Zamrin dari kelompok 4 yang beranggotakan Latifatul Rezkia, Putri Numbesi, Ismawati, dan saya sendiri Rode Zamrin, dan Taufik Royan Sugianto, dan Muhammad Masar. Baik, kita langsung saja ke sesi pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perdagangan digital. Pasar digital atau e-commerce adalah di mana dalam satu website menyediakan atau dapat melakukan transaksi secara online, atau juga bisa merupakan suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. E-commerce akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan trading atau perdagangan. Baik, setelah kita mengetahui pengertian dari pasar perdagangan digital, selanjutnya saya akan menyebutkan proses yang terdapat dalam pasar digital atau e-commerce. Yang pertama, presentasi elektronis atau pembuatan website untuk produk dan layanan. Yang kedua, pemesanan secara langsung dan tersedia tagihan. Yang ketiga, secara otomatis akun pelanggan dapat secara aman. Dan yang keempat, pembayaran yang dilakukan secara umum atau online dan penanganan transaksi. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya, ruang lingkup e-commerce. Jadi ruang lingkup e-commerce ini terbagi ada beberapa bagian. Yang pertama ada teknologi, kedua ada marketing and consumer, dan yang ketiga ekonomis, keempat elektronik linkage, kelima information volume ending, keenam ada market making, ketujuh service infrastruktur, dan yang terakhir ada legal privacy and public policy. Baik, saya akan melanjutkan materinya tentang jenis-jenis e-commerce. Yang pertama yaitu business to business, disebut juga B2B. Di sini, business to business e-commerce umumnya menggunakan mekanisme elektronik dan internet. Kedua, business to consumer, bisa juga disebut dengan B2C. Di sini, business to consumer, e-commerce memiliki mekanisme untuk mendekati konsumernya. Yang ketiga, perdagangan kolaboratif atau collaborative commerce. Di sini, kolaboratif semacam ini sering terjadi antara dan dalam mitra bisnis sepanjang rantai pasokan. The consumer to consumer atau C2C disebut juga sebagai pelanggan ke pelanggan, yaitu orang yang menjual produk dan jasa ke satu sama lain. Yang keempat yaitu consumer to business atau C2B. Sini kebutuhan atas suatu produk atau jasa tertentu dan para pemasok bersaing untuk menyediakan produk atau jasa tersebut ke konsumen. Yang kelima, perdagangan intrabisnis atau intraorganisasional. Di sini, dalam situasi ini, perusahaan menggunakan e-commerce secara internal untuk memperbaiki operasinya. Yang ketujuh, yaitu atau yang keenam, pemerintah keluarga atau government to citizen atau G2C. Penggunaan teknologi internet secara umum dan e-commerce secara khusus untuk mengirim informasi dan layanan publik ke warga, mitra bisnis dan pemasok, entitas, pemerintah serta mereka yang bekerja di sektor publik. Yang ketujuh yaitu perdagangan mobile atau sering juga disebut mobile commerce atau m-commerce. Di sini, ketika e-commerce dilakukan dalam lingkungan nirkabel seperti menggunakan telepon seluler untuk berbelanja.
Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak positif dan negatifnya pasar digital atau kita sebut e-commerce ini. Di sini dampak positifnya dulu. Yang pertama itu ada namanya revenue stream atau adanya aliran pendapatan yang baru, yang mana itu lebih menjanjikan daripada di pasar tradisional. Yang kedua, ada yang namanya meningkatkan market exposure. Kita mendapatkan pasar itu lebih mudah, meningkatkan serta menurunkan biaya operasional. Kalau di toko offline atau kita bilang pasar tradisional itu ketika ingin membuat sebuah toko itu kita harus punya tokonya. Kita harus punya tokonya. Yang jelas ya biaya sewa toko. Terus misalkan menjual pakaian harus mempunyai lemarinya, beli lagi, biaya lagi. Tapi dengan pasar digital ini, e-commerce, kita tidak perlu itu aja sudah bisa membuat toko. Maksudnya seperti itu, sudah bisa berjualan. Setelah itu melebarkan jangkauan, lebih banyak pelanggan yang bisa kita capai dengan pasar digital ini. Meningkatkan customer loyalty. Customer dengan penilaian yang positif meningkatkan pasar-pasar kita lebih mudah dan lebih banyak menggapai pelanggan-pelanggan selanjutnya. Setelah itu ada namanya meningkatkan supply management, memperpendek waktu produksi, value chain atau mata rantai pendapatan itu juga ada di situ. Jadi banyak positifnya. Oke, saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif di pasar perdagangan digital. Yang pertama yaitu kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Yang kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Dan yang keempat, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Yang kelima, kerugian yang tidak terduga. Dan yang terakhir yaitu penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Oke, terima kasih. Baiklah, hasil presentasi dari kelompok keempat bisa kita simpulkan bahwasannya e-commerce atau pasar digital merupakan sebuah sistem yang dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbisnis dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dari produk atau service dan informasi serta mengurangi biaya yang tidak diperlukan sehingga harga dari produk atau service informasi tersebut dapat ditekan sedemikian rupa tanpa mengurangi dari kualitas yang ada. Nah, itulah hasil dari diskusi kami dari kelompok 4. Seandainya ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Zikir fikir amal soleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.